Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'in lisan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan ibu-ibu sedunia ini. Masya Allah, banyaknya keluar semua ibu-ibu. Ini kayaknya satu suara buat DPR nih. Kalau lagi musim pemilu ini penting banget mendekati ibu-ibu ini semua. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita tadi katanya sudah dimulai dari pagi hari ibu-ibu ya. Jadi ini versi bahasa Indonesianya nggak apa-apa ya Bu ya. Buat nopo-nopo tadi Kiai Abdul Fatih sudah dengan sangat baik. Abdul Fatih ya. Dikoreksi tadi jadi salah. Kiai Abdul Fatih saya dengar dari dalam, Masya Allah, tutur katanya seperti ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak dengernya. Kayaknya saya buat apa lagi nih ngomong. Udah kehabisan kata-kata, beliau sudah menyampaikan semuanya buat menyemangati kita semua. Masya Allah, alhamdulillah ya. Salawat beriring salam kepada manusia yang mulia, yang kita cintai, yang kita rindukan, yang membawa risalah Allah dari langit dibagikan kepada kita semua sebagai petunjuk keselamatan bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dari jam 8 pagi tadi sudah dibuka dengan semaan yang dipimpin oleh Bunyai Farida. Ya, sudah 3 juz Bu. Dilanjutkan dengan sholawatan. Kemudian tahlilan, mendoakan arwah-arwah leluhur kita. Kemudian disambung dengan tausiah dari Kiai Abdul Fatih. Masya Allah, Ibu bayangkan nggak bahwa kita ini sedang dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah yang berkumpul bersama kita di sini untuk mengaminkan doa-doa kita tadi. Dan Allah katakan, aminkan wahai malaikat dan aku akan kabulkan. Terus malaikat protes, ya Allah, di antara yang kumpul itu ada pencuri loh. Ada orang yang suka berbuat maksiat loh. Kata Allah, tetap aminkan. Aku kabulkan semua doa-doanya. Kira-kira rugi nggak Bu kumpul di sini dari pagi tadi? Ninggalin alas itu, ninggalin dagangannya, rugi boten? Satu kali kita bersolawat, kita akan mendapatkan 10 rahmat Allah. Satu kali loh Bu. Kita dari tadi pagi berapa kali membaca selawat Bu? Padahal satu rahmat Allah sudah cukup bagi kita mendapatkan dunia dan seisinya. Bayangkan, kalau kita satu kali selawat dapat 10, kita tadi berapa ratus kali selawat. Maka enggak ada yang melebihi harganya daripada pada pagi hari ini. Kita bertahlil, kita bertahmid, kita berselawat ala Nabi. Ibu-ibu, oh saya kira ngantuk soalnya dari pagi. Itu kalau Allah memerintahkan sholat ya Bu, diperintahkan melalui nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Allah ikut sholat nggak Bu? Allah perintahkan kita sholat, wajib kita sholat. Kira-kira Allah juga sholat nggak Bu? Enggak. Allah itu kan yang maha. Dia yang kita sembah. Suka-sukanya Allah untuk memerintahkan kita. Allah tidak berkewajiban sholat. Allah memerintahkan kita puasa.
Kira-kira Allah puasa nggak, Bu? Enggak. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita berselawat ala Nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallam taslim. Hai orang-orang yang beriman, kamu harus berselawat kepada Nabi. Kira-kira Allah berselawat enggak? Innallaha wa malaikata shollu, innallaha wa malaikatu. Aduh maaf nih, grogi saya, Bu. Soalnya tadi saya udah di briefing. Nanti Ibu bahasa Jawa ya. Udah keringet dingin saya. Gimana ngomongnya ya? Ya. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Nah, jadi betapa berharganya selawat itu. Allah pun berselawat dan malaikat juga Allah perintahkan berselawat, dan kita semua disuruh berselawat. Maka sahabat-sahabat muslimat ini, ada sahabat-sahabat fatayat yang senantiasa berselawat kepada Nabi, adalah wanita-wanita berkelas. Yang berkelas itu bukan yang ada di TV jingkrak-jingkrak, Bu. Bukan yang dangdutan, tetapi yang selalu berselawat kepada Nabi. Dia adalah berkelas. Wanita-wanita dambaan Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat ya, Bu ya. Jadi ini harus kita lestarikan. Ini sahabat muslimat. Sahabat fatayat ada enggak? Tadi saya sudah ketemu ketuanya fatayat, Ibunda Adinda Febri. Masya Allah, beliau tuh orang berilmu loh, Bu. Dari fatayat ketuanya adalah orang berilmu. Saya juga tadi di briefing, saya dikasih tahu dulu di ise-ise gitu. Terus ketemu ketuanya muslimat Ibu Sri, anaknya pada sekolah di luar negeri, Bu. Jadi bukan artinya kita berselawat itu kita jadi kuper, jadi kampungan. Bukan, selawat itu untuk meninggikan derajat kita di mata Allah dan di mata penduduk bumi. Baik ibu-ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang, ini siapa? Tiba-tiba ujuk-ujuk datang, ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada di depan, ya. Boleh ya saya memperkenalkan diri, karena sesungguhnya kita dijadikan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Kenapa kok itu bahasa Jawanya nggak keluar ya, gitu. Sebenarnya kira-kira saya aslinya mana ya, Bu? Ada yang bisa menebak? Mana, Bu? Ada yang nyebut Padang, mana lagi? Kayaknya dapat bocoran ini. Ya, saya aslinya Sumatera Barat, Ibu. Namanya Nofri Hartini Tanius. Kok nggak ada Arab-Arabnya ya? Ya emang gitu keadaannya. Saya dulu nggak bisa request sama orang tua saya. Monggo Ustaz, Pak Kiai, ya kasih. Jadi saya aslinya Sumatera Barat. Ke Jogja untuk mencari suami. Karena pakai doa siang malam dapat suami saya orang Jogja, kota gede. Anak saya 4, Bu. Yang pertama alumni Gontor. Setelah dari Gontor, saya masukkan ke Pondok NU di Melangi, Kiai Samingan. Setelah itu perempuan ya, lanjut ke Mesir. Sekarang sudah ada di Ponjong, Gunung Kidul, Wonosari. Ada yang tahu? Nah, sudah mulai mendirikan pesantren namanya Al-Manar. Sama Mbak Febri itu dia adik kelas di Gontor dulu. Ya Alhamdulillah, hasil dari didikan NU, pesantren NU di Melangi yang dipimpin oleh almarhum Kiai Samingan rahimakumullah. Beliau bisa mulai mendirikan pesantren. Mohon doanya semoga banyak yang bisa bermanfaat untuk umat ini. Yang kedua, lulusan Gontor juga.
kemudian melanjutkan di pesantren NU di Wonolelo. Perempuan sudah nikah, ya, nggak bisa jadi besan kita sekarang, Bu, sudah ada yang punya. Nah, yang nomor 3 laki-laki, Tamatan An-Nur di Bantul, pesantren NU. Terus kemudian kuliah, terus kemudian ke Mesir juga, terus kemudian ke Pondok Hamalatul Quran Jombang untuk menghafal Al-Quran. Sudah jadi hafiz Quran, alhamdulillah. Laki-laki dan belum nikah, Bu. Nah, ini sebagai iklan ya, Bu ya. Ada iklan di bawah ini. Barangkali rezeki saya ada di sini. Umurnya sudah 30 tahun. Alhamdulillah Ibu sudah bekerja juga, tapi belum diturunkan jodohnya. Ya. Yang keempat, lulusan Padanaran Kaliurang ya. Nah, itu. Sekarang lulus tapi belum kuliah, saya suruh ke Jombang juga Amalatul Quran. Juga alhamdulillah sudah hafiz Quran. Yang ini belum ditawarkan karena sudah mau berangkat ke Madinah insyaallah. Ya. Nah, gitu. Jadi terus sayangnya dari mana? Jadi intinya saya sangat berutang budi dengan Nahdlatul Ulama. Semua anak saya masukkan di sana. Saya di mana-mana bisa. Saya ada di mana-mana. Jadi kok kayaknya Bu Novi itu kurang pinter ya selawatan. Ngaku saya belum pinter saya. Tahlilan apalagi saya belum bisa. Jadi yang mimpin malah anak-anak saya. Tapi kita bersaudara ya Bu ya. Satu agama bukan? Allahnya sama enggak? Rasulnya sama enggak? Kitabnya sama enggak? Surga yang akan kita tuju sama enggak? Maka izinkanlah saya berbicara di sini, ternyata kita bersaudara. Kenapa saya di sini? Saya hanya kenal dengan Bu Nur tadinya, Bu Nur Nyani, tapi sekarang sudah banyak saya kenal Bu Farida, saya kenal Bu Sri, siapa lagi tadi ya namanya banyak lupanya, tapi saya kalau wajah-wajahnya sudah ingat. Alhamdulillah, merasa terima kasih diperkenankan duduk di sini. Baik, ini saya mau nanya lagi, ada yang dari Fatayat nggak? Mana? Oh ini belakang nih Fatayat ya. Ada Fatayat Kemampau juga ada ya, yang sudah akan jadi muslimat juga ada ya. Nah, sehari saya apa sih Bu? Saya tuh rumah saya sekarang sudah jadi rumah umum, rumah umat. Saya namakan rumah dakwah. Di sana banyak janda-janda. Ya. Kalau di sini saya sebutkan ada 100 janda yang saya kelola, mungkin ibu-ibu biasa aja gitu. Tapi kalau di sini tuh cowok semua mungkin, waduh bisa milih gitu kan. Tapi itu janda-janda. Juga ada anak asuh saya, anak-anak yatim. Dan terutama saya membuka mediasi keluarga. Nah, yang ada masalah-masalah keluarga itu biasanya jadi langganan gitu. Nah, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, kita nggak bisa main-main dalam berkeluarga itu. Ada waktu di mana kita ini risiko atau apa ya, rawan. Nah, rawan tahu nggak Bu? Rawan bahasa Jawanya apa ya? Ada yang tahu rawan bahasa Jawanya? Bantu saya. Jadi waktu-waktu rawan dalam berumah tangga. Dalam rumah tangga itu ada waktu-waktu yang resikonya besar untuk perceraian. Kok itu ya? Kalau kita bisa lihat ya, sama-sama lihat di TV, pernikahannya besar-besaran. Kayaknya ini wangun banget, yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng, berlimpah kekayaan. Nggak lama kita dengar mereka cerai, gitu ya. Mereka bercerai. Ketika kita baru menikah itu benar-benar waktu yang rawan. Nah, kalau yang kita sudah lanjut sampai sekarang ini berarti waktu rawan pertama sudah terlewati. Yang baru-baru nikah itu ya, kecuali yang fatayat ini waktu rawannya itu perlu kita jaga dengan baik. Kalau yang sudah muslimat itu aku udah lewat, alhamdulillah waktu rawan tadi. Kenapa? Ketika menikah, seorang
laki-laki mengambil seorang istrinya yang baru menikah itu? Kira-kira perempuannya masih kenceng nggak, Bu? Masih cantik nggak? Kita ambil dia dari keluarganya yang tadinya hidup senang dengan bapak ibunya, yang segalanya ada, yang bisa bermanja dan sebagainya. Kita ambil hanya dengan seperangkat alat sholat tunai, disuruh melayani suaminya. Ya kan? Kalau baru nikah itu. Disuruh melayani suaminya yang tadinya boleh jadi dilarang, kemana-mana harus pamit. Semua waktunya untuk keluarga, apalagi kalau baru punya anak kecil, udah nggak bisa lagi bermain dengan teman-temannya, padahal dia masih cantik, masih kenceng. Dan suaminya itu kalau baru-baru nikah sudah mapan belum, Bu? Belum. Disuruh menderita dulu, dia gaji emas cuma 2 juta. Pinter-pinter kamu membaginya. Bengong si perempuan tadi. Padahal saya kalau dikirim sama orang tua saya 3 juta sebulan buat diri saya sendiri. Ini buat keluarga, buat anak, suruh bagi. Nah, jadi ketika baru menikah ini, yang harus menjaga betul-betul keutuhan rumah tangga itu adalah suaminya. Jangan disakiti itu istri. Yang masih kencang, masih cantik, yang baru aja keluar dari rumahnya, itu jangan disakiti sama sekali. Harus sabar yang kuat si suami tadi. Aku belum makan. Jadi kalau ngadat-ngadat istrinya ya kita ngalah lah. Ini kasih tahu buat menantu kita, ngalah lah nak, ngalah sama istrimu, ngalah. Istrimu itu baru aja keluar dari rumahnya dengan kenikmatan-kenikmatan, sekarang suruh nyuci piring, suruh nyuci baju, suruh masak nasi, suruh ngelayanin kamu. Padahal dia masih cantik. Kalau kamu sakitin, lihat aja, nanti dia akan minta cerai. Kayak yang di TV-TV itu kan, apa ya masalahnya gitu. Kadang kita mikir, masalah biasanya kalau cerai itu masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah apa lagi kalau cerai? Nah ini kok tiba-tiba cerai? Ternyata apa? Si suami tidak mampu menjaga hati istrinya. Si suami belum paham bahwa istrinya itu masih cantik. Masih mantan-mantannya yang lalu itu masih mau nungguin. Gitu. Enak aja, saya suaminya, kamu harus nurut sama saya. Rasulullah perintahkan orang, kalau ada orang boleh menyembah, maka aku perintahkan seorang istri menyembah kepada suaminya. Oh, itu jadi ayat atau jadi hadis andalan suami. Kalau menolak hubungan pada suami, dosa kamu dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Wah, itu aja yang keluar. Akhirnya nggak kuat. Ngapain? Mantanku banyak. Gitu. Aku pulang ke rumah juga orang tua aku masih mampu. Akhirnya terjadilah perceraian di awal rumah tangga. Nauzubillah min dzalik. Selamat kita muslimat ya, udah lewat yang gitu. Jadi ketika awal pernikahan, maka si suami harus banyak sabarnya. Ya, harus banyak sabarnya sambil sedikit-sedikit mendidik istrinya. Lama-lama, Bu, setelah kita jadi muslimat ini, umur 40 tahun ke atas, kira-kira suami lebih mapan gak, Bu? Mapan suami. Aura kegantengannya keluar. Terus kitanya gimana, Bu? Tambah apa? Tambah kusut, tambah senangnya dasteran karena banyak kerjaan. Kalau dideketin bau minyak kayu putih, sininya banyak tempelan-tempelan. Suami pulang, apa yang kita lakukan? Capek aku ki mas, aku ki wes umur, dengkulku wes ndredeg gitu. Keluhan aja isinya. Bangun tidur udah, aku udah kesel kabeh. Isinya cuma keluhan. Sementara suami yang mapan tuh keluar rumah, makan di restoran, yang ngelayanin ramah enggak? Cantik enggak? Ngeri. Ngaku ya, muda enggak? Nggak
ngapain orang tua dijadiin pelayan restoran? Kan nggak mungkin. Terus sekretarisnya cantik nggak? Nah, saat inilah gantian. Si istri harus tahu diri. Kita ini udah kusut, udah peot, udah banyak penyakitnya, udah banyak gak kuatnya. Gigi satu persatu copot, rambut putih, dibedakin tebal juga masih kelihatan keriput-keriputnya. Ya. Kita yang harus mengerti untuk bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga kita. Kita yang harus berjuang betul-betul dengan penuh kesabaran melayani suami yang tadi di luar, sebelahnya kelihatan ketek, sebelahnya kelihatan dada, depannya kelihatan paha. Itu ujian berat bagi suami. Gitu. Caranya gimana? Gak ada yang lain. Dalam surat Asy-Syu'ara 214 gitu. Disuruh menjaga keluarga kita sendiri. Tahrim ayat 6 paling apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi nggak usah kita pengen jadi cantik, itu nggak bisa. Pengen muda lagi ya udah nggak bisa. Iya betul kita merawat diri, tapi nggak bisa lah kita kayak ngalahin sekretaris, ngalahin orang umur 20-25. Yang ada kita harus menjadi perempuan berkelas. Nah tadi. Bagaimana caranya berkelas? Seperti yang dilakukan pada sore hari, pada siang hari ini. Semuanya ikut ngaji, semuanya bersilaturahmi, berpakaian rapi, adanya cuma mengucapkan hal-hal yang baik, udah tahlil, tahmid, tasbih, semua hal berzikir kepada Allah, itu kita menjadi berkelas. Pulang kita bawa cahaya ke dalam rumah kita, adem rumah kita, sejuk rumah kita. Ini aja kita merasakan walaupun panas rasanya sejuk. Karena apa? Diliputi oleh rahmat Allah. Ini di muslimat, di fatayat, inilah yang kita bawa ke rumah. Cahaya. Cahaya daripada zikir-zikir kita yang kita dapatkan pada siang hari ini. Kita bawa ke rumah, kita menjadi sejuk. Apapun masalahnya tidak akan ada kemarahan. Menjadi cahaya di dalam rumah, kita harus menjadi perempuan berkelas walaupun umur kita sudah seperti ini. Maka suami yang pulang mendapatkan kesejukan, istri saya ini semakin tua kok semakin bijaksana ya. Istri saya ini semakin tua kok semakin sabar ya. Kalau di tengah malam, setiap malam saya terbangun sama suara ngaji istri saya. Mana mungkin tega dia meninggalkan kita. Mana mungkin tega dia mengkhianati kita. Kalau yang kita keluarkan adalah kalimat thayyibah. Bukan dengan cara kita memeriksa HP-nya, Bu. Kita periksa HP. Suami saya kok pakai minyak wangi. Periksa HP. Kok nggak bisa buka passwordnya apa? Bingung. Kita coba-coba. 2, 4, 5 salah. 6, 7, 8 salah. Bingung. Pakai apa ya? Pas suami tidur apa? Sidik jarinya kita tempelin di HP supaya kebuka. Enggak kebuka juga. Siang malam kita rasanya sakit banget. Malam nangis, ya Allah, bantal sampai basah. Kok suami belum pulang? Resah, curiga aja bawaannya. Suami mandi, kok mandi mas? Lah ya mandi, bau. Biasanya nggak mandi, salah lagi. Suami pakai baju agak terang, mas kok sekarang senangnya pakai baju pink sih? Salah lagi. Salah aja suami, mesti selingkuh. Kira-kira betah nggak suami kayak gitu, Bu? Pulang sekalian mau curiga aja bawaannya. Oh, ribut di rumah itu karena tidak ada keberkahan. Tahu usah Bu, percuma kita buka-buka HP-nya, Bu. Ternyata dia passwordnya apa? Pakai mata dia. Dia lihat baru kebuka, Bu. Masa kita giniin dulu gitu. Jadi banyak cara gitu. Bu, tadi saya berangkat ke sini, di depan saya ada truk. Apa tulisannya di luar? Sebelum sampai rumah hapus dulu ya. Tulisannya gitu, Bu.
Paham nggak Bu artinya? Artinya yang di FYA itu udah dihapus semua. Ibu percuma nguntit HP-nya. Capek hati, capek jiwa. Bukan seperti itu mempertahankan rumah tangga. Adanya curiga, adanya marah dan sebagainya. Tapi tadi jadi wanita berkelas. Saya melihat ibu-ibu di sini semua walau dari jam 8 lo duduk tetap rapi. Kerudungnya juga rapi. Yang disampaikan tadi kalimat-kalimat thayyibah. Walaupun di depannya nggak ada gelas juga nggak ngeluh gitu kan. Dari mana-mana datang, Masya Allah, ini Bu yang harus kita pertahankan. Maka kumpulan kita ini yang sama-sama untuk menghadiri majelis yang berkah ini, majelis taklim ini, menjadikan kita lebih wise, lebih bijaksana. Ini kita bawa ke rumah dengan kesejukan-kesejukan. Bu, tahu nggak? Di dalam rumah ini, di dalam rumah kita masing-masing tadi, jantung daripada rumah itu adalah seorang ibu. Jantung daripada rumah itu seorang ibu. Kalau nggak ada ibunya, Masya Allah, rumah itu kayak kuburan. Kata suami saya, kalau saya pulang nggak ada istri saya, kayaknya nggak mau pulang gitu. Karena kayak kuburan aja, nggak ada apa-apanya. Maka kalau jantungnya adalah seorang ibu tuh memang harus kita sayangi, harus kita cintai, harus kita jaga. Ini pesan buat suami ya, karena ada suami saya jadi tadi kan harus kita jaga. Supaya apa? Supaya rasanya seperti di surga. Kalau seorang ibu dibikin marah di dalam rumah itu, maka rumah itu seperti neraka. Nah, ibu harus sadar bahwa kehadiran ibu di rumah itu bisa menjadikan rumah itu surga atau neraka, tergantung perasaan ini. Ya, itu. Jadi kalau kita memang mau masuk surga, ini udah azan. Saya sampai jam berapa? Iya. Ini kira-kira 1 jam lagi, 2 jam lagi. Nah, jadi itu tadi ya Bu ya. Kita ingin semuanya, di dalam hadis dikatakan bahwa temanmu di dunia, temanmu juga di akhirat. Jadi nanti kita ketemu dia lagi Bu di akhirat tuh. Hei Mbak, ngantri apa? Ini loh belum pembagian kitab, ketemu kita juga. Dan berarti apa? Di surga temennya itu juga. Di neraka temennya itu juga. Yang di sini nih Bu. Gitu. Kalau kita dari jam 8 sudah ngaji, tahmid, tahlil dan sebagainya, insya Allah ketemunya di surga ya Bu. Amin. Jadi di surga juga rumahnya ini. Disinilah tempat kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Tadi saya lihat nih Bu ya. Oh itu musolanya. Masya Allah, kalau musolanya itu geser sampai sana Bu. Ya, mau nggak Bu kira-kira rumahnya musolanya geser besar sampai sana, nggak perlu pakai gini lagi, nggak perlu pasang-pasang. Ayo besok kira-kira berapa setahun lagi, ya yakin dengan kebesarannya Allah kita akan pengajiannya di dalam musola. Saya suka iri loh Bu, sama orang yang mau bangun musola, sama orang yang mau mewakafkan tanah. Saya iri, enak banget dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Iri nggak Bu sama orang yang rajin berwakaf dan sebagainya, bersedekah? Nih ada kencelengan lewat nih, kita kira-kira Bu, Ibu sudah mempersiapkan belum yang mau ditinggal? Kita tunggu sebentar ya, kita dengarkan azan.